Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam segmen Aspirasi Masyarakat berikut ini. Segmen aspirasi masyarakat kami hadirkan setiap hari di program kami Sulawesi Tengah hari ini. Anda dapat menghubungi kami 0451 452 414 untuk menyampaikan aspirasi Anda melalui himbauan atau berupa juga kritikan saran terhadap kebijakan publik begitu yang diambil oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga kabupaten kota. Betul. Namun sebelum itu kami harus dulu menginformasikan persebaran COVID-19. Betul, ada di layar televisi Anda, pemirsa. Ya. Anda bisa lihat untuk terkonfirmasi positif sampai dengan saat ini sebanyak 193 orang dan pasien sembuh sebanyak 164 orang dan meninggal 6 orang. Artinya ada 30 orang kurang lebih pasien yang masih dalam tahapan perawatan. Anda pun juga dapat memindai QR Code yang ada di layar kaca Anda untuk mengetahui persebaran COVID-19 baik yang ada di global, dunia begitu, ataupun juga di nasional. Betul. Bahkan di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu sendiri. Baik pemirsa, kami menunggu telepon Anda di Aspirasi Masyarakat. Di nomor telepon 0451 452 414. Baik, dan memang kalau kita melihat COVID-19, Ririn, ini memang kemarin ada penambahan 2 kasus baru, 1 kasus di Donggala dan 1 kasus di Kabupaten Poso. Dan artinya itu memang sampai hari ini pun kita belum bisa mengatakan bahwa kita aman begitu. Betul. Sehingga kami sangat menghimbau kepada Anda untuk selalu mematuhi protokol atau protap-protap kesehatan dengan ketat dan patuh. Iya, gitu. Selama COVID-19 masih mengancam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita tetap laksanakan protokol kesehatan. Ya, seperti misalnya protokol kesehatan yang kami maksud adalah menjaga jarak, physical distancing, atau kemudian juga menggunakan masker khususnya ketika Anda bepergian, dan bahkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan tetap menjaga kebersihan untuk diri kita sendiri. Pola hidup bersih dan sehat. Iya, kemarin Julius. Terjadi hujan lebat dan mengakibatkan banjir bandang di Kabupaten Sigi, dan tentunya hal tersebut memberikan dampak-dampak negatif untuk pelayanan-pelayanan umum yang ada di Kabupaten Sigi, terutama Rumah Sakit Torabelo. Ya, dan tadi kita sudah menginformasikan hal itu. Kita bisa melihat bahwa ini memang juga diakibatkan intensitas hujan yang begitu tinggi di Kabupaten Sigi, dan kemudian RS atau Rumah Sakit Torabelo terendam banjir ya. Bahkan tadi Bupati Sigi Muhammad Irwan, itu kemudian pun juga sudah turun tangan beserta TNI, aparat polisian pun juga menangani persoalan kasus banjir yang terjadi di RS Torabelo ini. Bekerja sama dengan wilayah sungai ya? Iya, wilayah Sungai Tiga tadi, betul. Artinya kami, sekali lagi begitu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, ya karena memang ini berdasarkan keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Sigi, Ririn. Banjir ini bersumber dari luapan air dari beberapa anak sungai di sekitar rumah sakit begitu. Ya. Namun hingga saat ini kami memang belum menerima adanya korban jiwa. Namun rumah sakit ini mengalami kerusakan yang parah akibat hantaman banjir tersebut. Ya, dan tentu saja terjadinya banjir bandang kemarin mengakibatkan beberapa pasien meninggalkan rumah sakit tersebut. Beberapa pasien meninggalkan rumah sakit tersebut gitu ya, karena memang mereka harus dipindahkan ke tempat yang aman dan layak begitu. Ya, dan pemerintah daerah Kabupaten Sigi sedang berupaya keras untuk mengatasi terjadinya kembali banjir bandang, susulan, apalagi menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Mutiara Palu untuk 2 hari ke depan masih terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi. Kami ke penelpon pertama. Selamat sore, aspirasi masyarakat. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hamanyanto dari Besusu, silakan Bapak. Bukan Yanto, Hamanyanto. Baik, mohon maaf, Pak Hamanyanto, silakan. Apa yang menjadi aspirasinya, Pak Haman? Silakan, Bapak. Jadi sedikit saja beritahu saja. Marilah semua masyarakat, terutama di kampung saya, di Besusu, jagalah kebersihan pertama-tama ya. Jaga pertama-tama kebersihan kita. Yang selalu membuat onar-onar seperti narkoba, dihindari, dihentikan saja, jangan dijadikan itu stres. Banyak kan kerjaan yang lain. Kenapa selalu itu terus? Ya kan? Jadi kalau saya punya pendapat,
kalau orang Palu, khususnya orang Keili ini atau orang Palu, kita ini bukan turunan orang bodoh. Coba bikin bodoh. Ternyata ditangkaplah, ya kan? Jadi marilah kita jaga kebersamaan seperti COVID-19 ini. COVID-19. Yang pakai masker, yang tidak pakai masker, pakai cadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aman Yando dari Besusu. Ini dekat sini ya, dekat TVRI juga begitu ya. Menyarankan untuk meninggalkan atau menjauhi narkoba. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu provinsi yang terbesar untuk bahkan peringkat kasus keempat narkoba. keempat Di Indonesia. Di Indonesia ini harus kita waspadai, khususnya juga generasi muda begitu. Bahkan satu kasus juga atau satu persoalan yang sampai hari masih mendelik daerah ini adalah kebersihan. Dan kalau kita tahu, Ririn, dengan hujan intensitas yang begitu tinggi, kadangkala memang luapan air dari selokan, drainase itu kemudian naik begitu ke permukaan jalan dan mengakibatkan banyaknya sampah. Akhirnya akibat dari sampah yang menumpuk. Dan ini memang harus dicari ini benang merahnya. Betul, penyelesaiannya ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Baik, dengan Ibu Tia dari BK. Iya. Silakan Ibu Tia. BK di Marawola ya Bu ya? Iya, di Marabola. Ya, silakan Bu. Iya, ini saya cuma mau sedikit kritik atau protes. Ini karena sekarang kan musim bersepeda atau istilah gaulnya goes. Iya, ini banyak kayak komunitas sepeda. Itu mereka kalau bersepeda di jalan itu bersaf, bukan berjejer ke belakang. Itu kan sangat berbahaya karena biasanya banyak menyebabkan macet karena mereka bersaf dan mereka saling ngobrol. Jadi kalau mau ngobrol naik sepeda kan mending berhenti dulu baru ngobrol. Kalau mau dibilang bersepeda olahraga, Mas Somai juga bisa berolahraga tiap hari kan. Tapi maksudnya jadi kita sesama pengguna sepeda itu bisa aware dengan pengendara lain. Jadi memang harus ada jalur-jalur khususnya. Jadi sekali lagi untuk yang anak-anak gaul yang bersepeda atau komunitas sepeda atau yang ingin olahraga sepeda setidaknya bisa berjejer ke belakang, tidak bersaf. Baik, terima kasih. Artinya Ibu barisannya itu harus dibuat satu arah begitu ya, jangan kemudian mendominasi jalan ya Bu ya. Iya, begitu Pak. Terutama arah Sibedi Bu, banyak yang ke sana sekarang Bu ya. Iya, mau foto-foto di Bukit Cibedi dan menggunakan sepeda Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Tia di BK. Tentu saja yang selalu ditemukan Ibu Tia di jalan ini. Mengganggu arus lalu lintas yang bersepeda, yang suka goes. Termasuk Julius juga. Ririn bahkan juga ya. Jadi ada komunitas sepeda. Komunitas sepeda ya, dan ini sebenarnya sehat begitu ya. Artinya ini pun juga lifestyle tren positif saat pandemi. Betul. Tapi harus kita menjaga yang namanya ketertiban di jalan umum, Ririn. Harus berjejer. Jangan sampai mengganggu lalu lintas lain. Baik, 0451452414 kami buka lagi bagi Anda. Dan tadi Ririn ada informasi yang menarik bahwa kami dari penyiar TVRI Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Berkibar atau Bersama Kita Bantu Mereka. Ini memberikan bantuan kepada Nur Indah. Ya, ini adalah gerakan pertama ya? Gerakan pertama dari Berkibar. Oke, nah kita akan bahas itu, kita ke penelpon dulu. Selamat sore. Bapak John dari Tombolo Tutu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak John silakan. Ya, jadi saya hanya menyarankan Ibu Kadis Dukcapil Kota Palu itu petugas-petugasnya yang diberikan mandat untuk menerima WA dari masyarakat itu betul-betul harus perhatikan itu. Masyarakat sudah WA sampai 1-2 minggu tidak ada dijawab. Kalau perlu itu instruksikan itu Ibu Kadis itu diberhentikan itu yang tidak mau kerja dengan betul, diganti orang lain. Maksud saya begitu. Pak John, masyarakat ini sangat memerlukan perubahan KTP dan lain-lain sebagainya. Pak John, sama sekali tidak direspon dengan baik. Pak John, tugas dan nomornya sudah ditampilkan di depan loket. Pak John. Ya. Artinya ketika Anda memberikan statement ini ada pengalaman begitu yang mungkin Anda lihat bahwa pelayanan tidak maksimal Pak dari Dinas Dukcapil begitu Pak.
Saya mengalami Bagaimana sendiri. pantauan Anda, Pak John, pengalaman Anda? Setiap pengurusan lewat online, dan di situ ada WA yang dihubungi. Nah, saya hubungi, dialihkan ke nomor yang lain lagi. Jadi dua-dua nomor ini itu tidak memberikan respon yang baik. Barangkali banyak orang yang keberatan, cuma mungkin dia tidak ada kesempatan untuk bertanya ke TVRI. Itu maksud saya. Baik. Karena ini betul-betul itu merugikan masyarakat. Lebih baik dia langsung saja ke situ dengan menjaga jarak. Iya. Daripada ini omong kosong saja, ini omong kosong, Bu. Nah. Baik, Pak. Nanti kami akan coba begitu mengklarifikasinya bersama dengan Kadis terkait Dukcapil. Dukcapil. Tolong diganti. Kalau tidak mampu kerja, tidak mau kerja, tolong diganti. Ini kepentingan masyarakat, Pak. Baik. Terima kasih Bapak John dari Tombolo Tutu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih memiliki beberapa menit lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Ririn, dan kita tadi menyambung apa yang sudah disampaikan dan diberikan oleh penyiar TVRI begitu ya. Namun ini memang tidak khusus kami, jadi kami pun juga membuka akses donasi ini bagi siapapun yang tergerak hatinya. Iya, dan silakan follow Instagram kami di Berkibar. Ya, donation movement atau donating movement. Betul. Begitu. Ya, dan kemudian Anda nanti bisa memberikan sebagian yang Anda miliki untuk membantu. Mari kita membantu bersama untuk kaum duafa yang membutuhkan bantuan. Atau insan-insan tentunya ya, seperti tadi Nur Indah itu menderita tumor ganas. Ya. Yang kita open donasi dari tanggal 27 Julius. Iya, betul. Dari tanggal 27 Julius dan alhamdulillah respon dari masyarakat untuk membantu Nur Indah ini sangat positif sekali dan sangat baik sekali. Baik, artinya nanti kemudian kami masih akan melihat siapa-siapa saja yang layak untuk kami bantu, berikan bantuan dan kami membuka donasi untuk siapapun yang tergerak hatinya begitu. Betul. Baik, 0551452414 kami terus silakan pemirsa, bagi Anda yang ingin memberikan informasi apa saja yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda, mungkin sesuatu yang terjadi juga di lingkungan kerja, silakan menghubungi line telepon kami di 0451 452 414. Baik, dan memang kita pun juga masih terus dan akan sering membicarakan virus COVID-19 yang hingga saat ini memang belum ditemukannya vaksin. Dan masih ada penambahan-penambahan ya, artinya memang kita harus selalu waspada begitu ya. Apalagi belum ditemukan vaksin berarti masih sangat membahayakan untuk kehidupan kita yang namanya COVID-19. Betul sekali ya, apalagi memang kalau kita melihat situasi Palu khususnya yang memang sudah sangat longgar ya, artinya kita memasuki tahapan new normal, namun memang kelonggaran terjadi di mana-mana, ya kerumunan terjadi di mana-mana. Masyarakat harus benar-benar ketat begitu ya. Jangan kita terkecoh dengan yang namanya new normal ini. Betul. Karena memang sampai dengan saat ini segala sesuatu itu belum normal ya sebenarnya. Belum normal masih harusnya. Iya, betul. Belum normal dan artinya terminologi ini memang masih begitu bias untuk kemudian dikatakan dan kita kemudian melakukan pelonggaran di mana-mana begitu ya. Dan mari kita menjaga lingkungan kita agar tetap menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi saat ini musim hujan. Baik, 0451452414 kami buka bagi Anda. Tadi juga dari Toli-Toli, Ririn ini dihimbau untuk nelayan agar tetap waspada karena adanya cuaca buruk dengan intensitas hujan yang begitu tinggi. Yang ini memang menurut perkiraan prediksi dari BMKG begitu. Ya, oke. Dari Donggala, tadi untuk efisiensi anggaran, pos pemeriksaan di perbatasan dinonaktifkan karena memakan biaya hingga ratusan juta rupiah. Ya, tentunya ketika kelonggaran ini terjadi harusnya ada plan B atau solusi begitu yang sebenarnya jangan kemudian dinonaktifkan gitu ya, tetapi kemudian ada solusi lain sehingga kemudian akses masyarakat yang keluar masuk Kabupaten Donggala perbatasan itu masih bisa terjaga dari sisi kesehatannya. Ya, tadi juga ada informasi ya dari Kabupaten Toli-Toli, sangat kreatif sekali anak-anak untuk mencari uang untuk membeli seragam sekolah dengan cara menjual buah-buahan. Wah, ini harus kita bisa contohi begitu ya. Betul. Apalagi saat ini memasuki ajaran baru, banyak juga toko-toko yang menjual seragam sekolah mengeluhkan hal tersebut bahwa kurangnya pembeli untuk
seragam sekolah ini. Betul, karena kita tahu bersama memang tahun ajaran baru 2020-2021 memang sudah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli. Namun itu masih akan menempuh atau mengikuti metode atau moda daring atau dalam jaringan atau online begitu. Dan ini memang belum diperbolehkan untuk belajar secara tatap muka, artinya seluruh siswa baik dari tingkat SD sampai kemudian juga SMA, bahkan dari PAUD juga TK itu memang masih akan belajar online, belajar dari rumah online sampai dengan Desember, Juli. Sampai dengan Desember ini berarti edaran dari Gubernur Sulawesi Tengah yang mengatakan sampai Desember, namun Ririn memang akan melihat lagi perkembangan-perkembangan lainnya dan kita nanti akan mengupdate terus kepada Anda pemirsa apakah BDR atau belajar dari rumah ini masih akan dilakukan hingga Desember atau mungkin di pertengahan. Berarti aktif nanti Januari 2021. Januari 2021. Kita ke penelpon selanjutnya. Om Palu. Penelpon selanjutnya Om Palu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om Palu. Saya ini hanya menyampaikan istilahnya temuan saya selama saya jalan-jalan. Tadi malam kan saya dari Impres. Ya. Dari Impres kan itu sampai itu masyarakat di sana. Jadi kalau saya orang yang dikasih motor dinas itu plat merah mengawasi sampah, apa tugas mereka itu? Sampah masih masyarakat. Karena mereka dikasih insentif, Pak. Dikasih motor dinas lagi. Pengetahuan saya dikasih motor dinas itu kalau dulu itu eselon 5A atau 5B. Sekarang bukan pegawai pakai motor dinas juga kan lucu. Pakai motor dinas, Pak, ini plat merah. Plat merah ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mereka itu pegawai atau tidak? Kalau dulu itu pengetahuan saya, yang dapat motor dinas itu eselon 5D atau 5A. Ini bukan pegawai, kan lucu ini. Baik. Dan bukan pegawai. Om Palu melihat artinya penggunaan motor dinas ini tidak seimbang begitu dengan pekerjaan yang harusnya mereka lakukan. Seimbang, Pak. Kalau menurut saya seimbang. Dan kalau setelah saya baca aturan-aturan bahwa itu mereka bukan pegawai dikasihkan motor dinas. Oke, baik. Apa memang kebijakan siapa ini mereka dikasihkan motor dinas ini? Om Palu kejadiannya di Pasar Impres ya? Untuk mengawasi sampah. Tapi sampah berkeliaran, Pak. Ngapain kasih begitu motor? Dan mereka punya insentif juga. Baik. Kita besar dikasih juga uang bensin. Baik. Pak, ini kan pemborosan anggaran daerah. Jadi terima kasih, ini masukan saya. Terima kasih Om Palu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Betul. Ya harus butuh analisis yang lebih dalam, harus butuh perhatian yang khusus dari pemerintah. Dinas karena terkait, setiap harinya di aspirasi masyarakat adanya keluhan-keluhan seperti ini tentang sampah yang berserakan. Ya, dan memang sampah saat ini memang masih terus menjadi persoalan terbesar daerah ini. Kita tadi sudah sempat mengatakan bahwa ketika hujan lebat, itu sampah yang berada di drainase, selokan kemudian juga bisa naik ke permukaan jalan. Harus lebih bersih lagi. Betul. Kita himbau begitu kepada pemirsa, ya kepada masyarakat, paling tidak kebersihan itu memang adalah kesadaran kita. Betul sekali, dan bagi yang sudah diberi wewenang untuk bekerja, marilah laksanakan tupoksinya sesuai dengan arahan dari pemerintah. Ya, karena Ririn, pemerintah tidak bisa kerja sendiri, masyarakat tidak bisa kerja sendiri, harus ada sinergitas. Selamat sore. Selamat sore di Aspirasi Masyarakat, ada penelpon berikutnya, yaitu Bapak Eben di Pantoloan. Silakan Pak Eben. Pak Eben, silakan Pak. Selamat sore Pak Eben. Silakan Pak Eben. Ya, terputus. Pak Eben, terputus. 0451452414 kami terus buka kembali bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Aspirasi Masyarakat hari ini. Dan Anda juga yang baru bergabung mungkin bisa melihat persebaran COVID-19 sejauh ini berada di layar kaca Anda. Anda juga dapat memiliki QR Code melalui scan begitu dari smartphone Anda untuk mengetahui persebaran COVID yang ada di dunia, nasional, Indonesia, ataupun juga yang ada di Sulawesi Tengah. Betul sekali, dan kami informasikan kembali pemirsa untuk terkonfirmasi positif COVID-19 ada 193 orang dan sembuh sebanyak 164 orang, meninggal 6 orang. Sudah bergabung kembali Pak Eben. Bergabung kembali Pak Eben dari Pantoloan. Halo. Pak Eben, selamat sore. Halo. Pak Eben, selamat sore. Silakan Pak Eben. Ya, selamat sore. Ya. Sore ya Pak Eben. Terima kasih Pak Julius dan Mbak Ririn Jangso.
Ya, saya ingin menyampaikan mengenai akses jalan ya, yang berada di beberapa sudut kota Palu atau beberapa dalam kota ya, khususnya di daerah Jalan Hayamuruk, terus di jalan di Kelurahan Nunu, itu yang di Kelurahan Nunu itu mereka sudah gali untuk persiapan di aspal, tapi sudah berapa hari ini atau sudah satu minggu lebih kayaknya, itu belum ditutup atau belum diaspal. Itu takutnya menimbulkan kecelakaan, Pak Julius, Mbak Ririn. Takutnya itu, karena kalau malam di situ kan juga tidak ada lampu jalan. Tidak ada lampu jalan, kendaraan di sana rame loh, Pak. Jadi takutnya di Nunu, Pak Eben ya. Jadi Pak Eben di Nunu dan Hayamuruk ya. Hayamuruk. Ya. Jalan di tempat juga di belakang kantor Polda itu yang sudah berapa kali saya telepon. Jalannya masih sangat rusak ya, Pak Eben. Iya. Baik, terima kasih Pak Eben di Pantoloan. Kami harapkan aspirasi ini menjadi perhatian untuk dinas-dinas atau otoritas terkait. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami di line telepon 0451 452414 dalam segmen aspirasi masyarakat. Betul.